Inilah lembaga yang bakal dibubarkan tahun 2021. Ini adalah pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, kami minta bantuannya untuk menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng agar selalu memperoleh notifikasi apabila ada video-video baru yang akan kami rilis. Bagi saudara-saudaraku yang telah menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng, kami menyampaikan terima kasih. Semoga apa yang Anda lakukan, apa yang Anda ikhtiarkan itu selalu berjalan dengan sukses dan lancar. Oke, jadi ini adalah lembaga negara yang bakal dibubarkan tahun 2021. Daftar lembaga yang hendak dibubarkan itu akan segera diserahkan ke DPR untuk disetujui. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo mengungkapkan pemerintah akan kembali membubarkan sejumlah lembaga pada tahun 2021. Menteri juga mengatakan daftar lembaga yang hendak dibubarkan itu segera diserahkan ke DPR untuk dibahas dan disetujui. Mudah-mudahan pertengahan tahun 2021 ini hingga akhir tahun nantinya Kementerian PAN akan mengajukan usulan ke DPR nama-nama badan atau nama-nama lembaga yang akan dihapuskan dan harus mendapat persetujuan dari DPR. Hingga akhir tahun nanti pembubaran lembaga-lembaga tersebut sudah harus mendapat persetujuan dari DPR. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengungkapkan bahwa lembaga apa saja yang akan dibubarkan oleh pemerintah. Namun ia menyinggung soal Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu contoh kementerian yang menaungi sejumlah badan di bawahnya. Jadi salah satu contoh adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika itu ternyata menaungi beberapa badan atau lembaga di bawah kementerian tersebut. Itu adalah salah satu contoh lembaga atau badan yang akan dihapus. Selanjutnya Menteri PAN RB juga menyampaikan bahwa ada kementerian yang badannya yang berada di bawah kementerian itu sampai 3. Menpan sendiri mengatakan bingung, masa sebuah kementerian tapi diawasi oleh 3 badan. Ya, Menteri mengatakan saya nggak sebut, namun Menteri yakin bahwa anggota Komisi 2 yang akan membahasnya yang merupakan mitra kerja dari Menpan RB. Soal itu Menpan mengakui bahwa Komisi 2 DPR telah mengetahui lembaga-lembaga tersebut. Menpan RB yakin bahwa usulan lembaga-lembaga yang akan dibubarkan, yang akan diserahkan ke DPR untuk disetujui itu akan mendapat dukungan dan persetujuan dari DPR RI. Asumsi bahwa lembaga-lembaga tersebut itu membebani keuangan negara gitu, dan manfaatnya untuk saat ini memang sudah tidak diperlukan lagi. Ya, lembaga-lembaga apa saja ya kita lihat selanjutnya. Namun sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, kami minta bantuan teman-teman sekalian untuk menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng agar selalu memperoleh notifikasi apabila ada video-video baru nanti yang kami rilis. Sebelum kita lanjut ke badan-badan lembaga-lembaga apa saja yang akan dibubarkan, sekali lagi kami mohon bantuan rekan-rekan untuk melakukan atau untuk menekan tombol subscribe dan tombol lonceng. Bagi yang sudah menekan tombol subscribe dan tombol lonceng, kami mengaturkan terima kasih. Semoga Anda sukses selalu.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membeberkan sejumlah persoalan yang dihadapi pemerintah dalam upaya untuk membubarkan badan dan lembaga-lembaga tersebut. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menuturkan ada lembaga yang bisa langsung dibubarkan oleh pemerintah karena pembentukannya berdasarkan peraturan presiden atau keputusan presiden saja. Oleh karena itu, lembaga-lembaga tersebut tidak harus mendapat persetujuan dari DPR, karena dasar untuk membentuknya juga cuma berdasarkan peraturan presiden atau keputusan presiden. Namun ada juga lembaga itu yang urung dibubarkan atau batal dibubarkan karena lembaga tersebut berhubungan dengan negara donor. Ini tidak dibubarkan, namun diintegrasikan ke eselon 1 di kementerian yang bersangkutan. Jadi lembaga-lembaga yang berhubungan dengan negara donor itu memang dihapus, tapi itu diintegrasikan ke setingkat eselon 1 di kementerian tersebut, karena itu berhubungan dengan negara-negara donor. Perlu diketahui, tahun lalu itu Presiden Joko Widodo telah membubarkan 10 lembaga negara non-struktural. Jadi keputusan ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2020. Jadi peraturan presiden tersebut diteken Jokowi pada tanggal 26 November 2020 dan telah diundangkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ke-10 lembaga yang telah dibubarkan pada tahun sebelumnya adalah Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura, Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan yang ke-10 adalah Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Penghapusan lembaga-lembaga ini berdampak efektif kepada pengelolaan keuangan negara yang lebih baik, karena mungkin saja pertimbangan terlalu banyak badan itu yang menyebabkan memang pengeluaran negara di bidang gaji dan tunjangan itu sangat besar, karena memang lembaga-lembaga ini mempunyai biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, salah satu ide yang baik adalah itu diintegrasikan dengan kementerian terkait yang mungkin menjadi eselon 1 di kementerian tersebut. Niat baik ini bisa berjalan dengan sukses, berjalan dengan baik dengan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Oke, terima kasih ya atas perhatian teman-teman. Bagi yang belum subscribe, mungkin bisa membantu kami dengan menekan tombol subscribe dan tombol lonceng, bisa di-share, bisa didiskusi di kolom komentar. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.